Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 1 Juli 2020. Kita ditemani oleh Ibu Pamiyati. Halo Ibu, Shalom. Ya, mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendaknya sendiri Allah telah menciptakan kita, agar kita menjadi yang pertama dari ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ibu Yati, terima kasih sudah datang jadi bintang tamu di channel Gowori hari ini. Ibu, suka makan babi nggak? Suka. Padahal babi itu tadi di dalam firman dimasuki setan. Berarti yang suka makan babi makan makan setan ya. Sudah terlalu banyak makan setan kah? Sudah. Menurut Ibu, apakah orang yang makan babi itu makan setan? Enggak lah, mau. Enggak. Karena doyan makan babi. Sate babi, babi cin, babi coy, ya kan, nasi campur enak sekali. Saudari-saudara jangan bingung, saya kira ada firman yang mengatakan yang menajiskan kita itu bukan apa yang masuk dari luar ke dalam, tetapi yang menajiskan kita adalah apa yang keluar dari dalam ini. Segala keburukan, iri hati, hawa nafsu, kejahatan-kejahatan, itulah yang menajiskan kita. Dan dikatakan dengan jelas di dalam firman, kalau Yesus menyatakan semua makanan adalah halal. Selamat menikmati. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin itu adalah hari perkabungan Ibu ya, bagi komunitas pastoran, juga bagi saya lah. Karena peliharaan saya tenor kemarin tutup usia, saudara-saudari. Saya bertanya-tanya, apakah ada kehidupan kekal buat binatang? Ibu penyayang binatang? Ya. Punya anjing di rumah? Punya 3. Apakah Ibu percaya sesudah hewan peliharaan kita mati, ada kehidupan juga nanti kelak? Ada lah. Ada.
Luar biasa. Berarti nanti kita bisa berjumpa kembali dengan Tenor. tenor. Saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam Alkitab tidak tertulis kalau ada kebangkitan bagi binatang-binatang. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan ada kebangkitan dari antara yang mati binatang-binatang. Namun yang membedakan adalah demikian, saya kira. Kalau manusia punya 3 aspek dalam dirinya yang disebut sebagai tubuh, jiwa, dan roh. Dalam bahasa Ibrani tubuh disebut basar, jiwa itu nefes, dan roh ruah. Yang membedakan dengan binatang, binatang hanya punya 2, Ibu. Binatang hanya punya basar dan nefes, tubuh dan jiwa. Dia tidak punya roh. Tubuh kita seperti tubuh kita, binatang juga punya. Brad, nama anjing ibu, wah, dia punya tubuh. Jiwa, Brad punya jiwa, dialah yang hidup. Tenor ada jiwanya. Saat kemarin dia tutup usia, jiwanya terhempas daripadanya. Tapi binatang tidak punya yang terakhir, roh. Rohlah yang memampukan kita mengenal akan Allah. Maka dengan roh itu manusia mengenal Allah. Maka tidak ada anjing punya KTP agamanya apa. Tapi kalau kita tentu sebagai pribadi-pribadi yang memiliki roh, maka kita bisa mengenal Allah dan mengikuti Allah. Namun karena Allah yang punya kehidupan, yang menciptakan kehidupan dan segala isinya, tentu seluruh makhluk hidup, sebagaimana Santo Yohanes Paulus kedua mengatakan, binatang-binatang pun punya jiwa, maka mereka akan kembali kepada yang mempunyai kehidupan. Saya tidak mengatakan kalau di surga nanti ada binatang dan lain-lain, tapi yang ingin saya sampaikan, karena karya Allah yang begitu besar dan begitu baik, kita juga tidak tahu bagaimana surga itu kelak. Tetapi boleh kita imani, dan minimal saya pribadi mengimani, kalau di dalam kerajaan surga, Allah pasti akan menyatukan mereka yang telah diciptakan ada di dalam kerajaannya. Supaya tidak mereduksi makna surga, saya ingin melihat tokoh-tokoh yang namanya Santo Fransiskus Assisi. Bagaimana seorang kudus ini bersahabat dengan binatang-binatang, dengan tumbuhan. Bahkan dia bisa berbicara loh. Suka ngajak bicara hewan peliharaannya, Ibu? Suka. Dia jawabnya apa? Tapi Ibu kan bisa mengerti artinya gitu kan? Ngerti. Ya? Kalau malam dia guk, dia mau kencing. Kita tahu artinya, ada relasi yang dekat. Saudari-saudara, itu kita manusia dengan hewan peliharaan, dengan binatang yang kita sayang, kita bisa mengerti. Apalagi Allah yang sungguh mencintai dan mengasihi kita. Dia pasti tahu dan mengerti diri kita pribadi-pribadi. Firman Tuhan hari ini sangat indah, Ibu, saudari-saudara dan sahabat Gower yang setia. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk meyakini kalau Allah berkuasa atas apapun. Bahkan roh-roh jahat pun Ia kalahkan, Ia hardik, Ia usir. Kadang kita dalam hidup ini suka takut sama yang enggak jelas, roh-roh jahat. Kita punya ketakutan sendiri. Di rumah dengar suara, padahal suara tikus mungkin. Banyak ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Maka melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk meyakini kalau Allah tidak pernah meninggalkan kita, kalau Allah punya kuasa yang melebihi roh-roh jahat itu. Terima kasih Bu Yati sudah bersedia datang dan sama-sama kita merefleksikan firman Tuhan hari ini. Tetap sayangi dan cintai Brad ya. Ada berapa di rumah hewan peliharaannya? 3 ya. Sekarang saya punya 2, udahlah cukup rasanya. Tinggal sopran dan simfoni.
Yang sekarang aja dia sudah bernyanyi. Semoga tenor juga mengalami damai. Setiap pagi sekarang saya punya kebiasaan baru, datang ke kandang dan nyekar di makam tenor. Terima kasih Bu Yati sekali lagi untuk kesediaannya, dan semoga kita sekalian, keluarga kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh rahmat Allah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.